4 hal yang harus diketahui sebelum berutang. Ada satu fenomena yang sedang marak terjadi dan amat disayangkan di zaman sekarang, yaitu bermudah-mudahannya seseorang dalam perkara utang dan mengambil pinjaman. Sebagian dari mereka mengambil utang bukan karena butuh dan tidak dalam kondisi mendesak. Mereka berutang karena ingin bergaya, mengambil pinjaman berbunga untuk membeli smartphone baru. Sebagian lagi mengambil kredit motor hanya karena gengsi. Fenomena ini muncul bukan tanpa sebab. Maraknya pinjaman-pinjaman online yang menggunakan iklan menggiurkan, banyaknya beragam bentuk kredit ribawi yang menjanjikan benefit menguntungkan bagi nasabahnya, dan beragam produk keuangan lainnya. Kesemuanya itu memiliki andil besar di dalam terjadinya fenomena ini. Kesemuanya itu pada akhirnya membuat masyarakat di zaman sekarang memiliki kebiasaan yang amat memprihatinkan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah bermudah-mudahan di dalam berutang. Teman-temanku, berikut ini adalah beberapa hal yang harus kita ketahui bersama sebelum mengambil pinjaman uang atau berutang. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hukum asal dari berutang adalah boleh atau mubah. Utang merupakan salah satu perkara yang Allah Ta'ala perbolehkan. Hanya saja ada syarat-syarat dan adab-adab yang harus dipenuhi agar hak-hak orang yang berutang dan mengutangi terjaga. Karena utang seringkali membawa malapetaka, baik di dunia dan di akhirat. Pentingnya perkara utang ini sampai-sampai Allah Ta'ala turunkan satu ayat di dalam Al-Quran yang dimana ayat tersebut adalah ayat terpanjang. Di antara potongan ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimma tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nabi SAW juga sangat perhatian terhadap perkara utang ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuslifuna fi thimari sanata was sanataini faqala man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka para penduduk Madinah memperhatikan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Maka beliau bersabda, siapa yang mempraktikkan salaf dalam jual beli buah-buahan, maka hendaklah dilakukan dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta sampai waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari nomor 2240 dan riwayat Muslim nomor 1604. Nabi SAW setuju dengan sistem akad di dalam hadis tersebut yang sejatinya berbentuk hutang. Namun beliau memberikan batasan-batasan yang harus dipenuhi tatkala melaksanakannya. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mau belajar dan perhatian terhadap syarat-syarat utang dan adab-adabnya, serta menjauhkan diri dari praktik jual beli dan muamalah yang dilarang oleh syariat. Lalu yang harus diperhatikan yang kedua adalah jangan mudah-mudahan di dalam berutang. Jangan bermudah-mudahan dalam berutang, jangan menyepelekan tentang utang. Kebanyakan masyarakat di zaman sekarang terlalu bermudah-mudahan di dalam berutang, menunda-nunda di dalam melunasinya, dan bahkan berutang dengan nilai yang tidak mampu mereka bayar.
Orang-orang terdahulu berhutang karena keperluan atau kebutuhan yang mendesak. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan anak atau memperbaiki rumah yang rusak, atau bisa juga memperbaiki lahan pertanian yang rusak, atau sekedar untuk membeli barang sebagai modal dagangannya. Dan semua itu tentu sebatas kebutuhannya saja. Namun pada zaman sekarang, orang berhutang itu hanya untuk flexing, hanya untuk memamer-mamerkan dan untuk bermewah-mewahan. Membangun rumah mewah, membeli mobil mahal, atau bahkan untuk mengadakan pesta resepsi mewah yang berlebih-lebihan. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Inna a'dhamad dzunubi indallahi an yalqahu biha 'abdun ba'dal kaba'iri allati nahallahu anha an yamuta rajulun wa 'alaihi daynun la yada' lahu qada'an." Yang dimana artinya sesungguhnya doa terbesar di sisi Allah yang akan dibawa seorang hamba saat berjumpa dengannya setelah dosa-dosa besar yang Allah larang adalah seorang yang meninggal dalam keadaan menanggung utang yang tidak mampu ia lunasi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3342. Bukankah seharusnya seorang muslim takut mendengar ancaman ini? Sungguh sebuah ancaman yang keras bagi siapapun yang bermudah-mudahan di dalam berhutang lalu tidak mampu melunasinya hingga ia meninggal dunia. Ya, berhutang tidaklah terlarang dan tidak diharamkan. Namun Islam membolehkan hal tersebut saat terdesak dan butuh saja. Itulah yang harus digarisbawahi, saat terdesak dan saat butuh. Bukan untuk bergaya, apalagi menuruti hawa nafsu belaka. Lalu yang perlu diperhatikan, poin ketiga adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dari hutang. Hutang merupakan salah satu perkara yang Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah agar terhindar darinya. Di antara doa beliau adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan kepikunan, dan dari berbuat dosa serta sulitnya utang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6368 dan riwayat Muslim nomor 589. Di dalam riwayat lainnya, Nabi Muhammad SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal buhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kegelisahan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit utang dan pemaksaan dari orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 6363. Lalu yang keempat, memiliki utang dan tidak bisa melunasinya sampai meninggal dunia sangatlah berbahaya. Banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita akan bahaya berutang dan tidak bisa melunasinya hingga meninggal dunia. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pada awal-awal Islam menahan diri dari mensolatkan jenazah seseorang yang mempunyai utang. Lalu jenazah tersebut selama dia hidup sampai dia mati tidak dapat melunasi hutangnya. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha faqala hal 'alaihi min dain qalu la fa shalla 'alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqala hal 'alaihi min dain qalu na'am qala sallu 'ala sahibikum qala Abu Qatadah 'alayya dainuhu ya Rasulullah fa shalla 'alaihi. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada jenazah untuk disolatkan. Maka Nabi bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi pun mensolatinya. Lalu ada jenazah lain yang datang kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, apakah ia memiliki hutang? Mereka mengatakan, ya. Nabi berkata, solatkanlah saudara kalian. Lalu Abu Qatadah berkata, aku menanggung hutangnya wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun menyolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2295. Lalu merupakan bahaya lainnya adalah orang yang bermudah-mudahan dalam berhutang lalu tidak dapat melunasinya hingga meninggal dunia. Maka bisa jadi ia tertahan dari masuk surga selama hutangnya tersebut belum dilunasi. Sebagaimana Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengisahkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin faqala ahahuna min bani fulanin ahad qalaha thalathan faqama rajulun faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka fil marrataini al-awlayaini an takuna ajabtani ama inni lam unawwih bika illa li khairin
inna fulanan lirajulin minhum mata innahu ma'surun bidainihi. Kami bersama Rasulullah SAW menguburkan jenazah. Beliau bersabda, adakah seseorang dari Bani Fulan di sini? Beliau mengulanginya 3 kali. Lalu berdirilah seorang laki-laki. Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu untuk menjawab seruanku pada kali yang pertama dan kedua? Adapun aku tidak menyebutkan sesuatu kepadamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya fulan, seseorang laki-laki dari kalangan mereka yang sudah mati tertawan atau tertahan karena utangnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3341, hadis riwayat An-Nasai nomor 4685 dan riwayat Ahmad nomor 20231. Bahkan apabila orang yang berutang itu meninggal dalam kondisi syahid sekalipun, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali hutangnya tersebut. Karena hutang adalah hak yang berkaitan dengan manusia, maka harus ditunaikan dan diselesaikan terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-din. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Baik teman-temanku semuanya, sebelum saya mengakhiri video ini, kebiasaan utang menggunakan kredit dan cicilan berbunga atau memanfaatkan pay later adalah fenomena yang sedang merebak di tengah masyarakat kita. Fenomena yang dianggap remeh, namun ternyata dapat membawa bencana bagi siapapun yang pelakunya. Berutang di dalam Islam diperbolehkan hanya ketika dibutuhkan dan kondisi darurat saja. Orang yang berutang maka juga diwajibkan untuk melunasinya, karena utang yang tidak dapat dilunasi sampai seseorang itu meninggal dunia maka akan membawa malapetaka pada pelakunya. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi seorang muslim menahan diri dari banyak berhutang. Jikapun ada kondisi yang mendesaknya sampai berhutang, maka ia berhutang harus sebatas dengan kebutuhannya saja, sembari bertekad untuk melunasinya sesegera mungkin. Dengan cara seperti itu, Allah Ta'ala pasti akan menolongnya untuk melunasi utangnya tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahada amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu, wa man ahada yuridu islafaha aslafahullah. Yang dimana artinya, siapa saja yang mengambil harta manusia atau yang dimaksudkan di sini adalah berhutang disertai maksud akan melunasinya, maka Allah akan melunasinya untuknya. Namun sebaliknya, siapa saja yang mengambilnya dengan maksud merusaknya atau merugikannya dan menggelapkannya serta tidak berniat untuk melunasinya, maka Allah akan merusak orang itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2387. Wallahu ta'ala alam bisawab.